Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin al-ikhwah wal akhawat rahmani warahmatullah. Alhamdulillah, tentunya pada pagi hari ini kita masih diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti kajian rutin kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita ikhlas karenanya dalam setiap amalan kita, baik amalan yang zahir maupun amalan yang batin. Dan kita juga tidak lupa terus-menerus bermohon kepadanya Rabbul Alamin untuk kita diberikan ilmu yang bermanfaat sebagai bekal kita dalam mengarungi kehidupan kita, dan harapannya Allah Subhanahu wa taala memanggil kita dalam keadaan ridha kepada kita semuanya. Baik. Sebagaimana kita ketahui, kajian rutin kita masih membahas kitab Sahih Imam Muslim. Yang kita bahas adalah kitab Al-Fitan wa Asyrab As-Sa'ah dalam Sahih Muslim. Jadi silahkan dibuka bagi yang memiliki bukunya, baik yang berbahasa Arab maupun yang terjemahnya, yaitu Sahih Muslim bab atau kitab Al-Fitan wa Asyrab As-Sa'ah. Nah, sekarang kita akan membahas bab la taqumus sa'atu hatta yuhsarul furat an jabalin min dhahabin. Jadi di situ disebut hatta yahsiral furatu an jabalin min dhahabin. Taib. Jadi inilah bab yang kita akan bahas pada kesempatan kali ini. Sekali lagi, babnya adalah la taqumus sa'atu hatta yahsiral furatu an jabalin min dhahab. Kiamat tidak akan terjadi hingga sungai Furat mengeluarkan gunung emas. Jadi sebagaimana kita ketahui bersama juga bahwa kitab Al-Fitan wa Asyrab As-Sa'ah, yaitu terkait membahas tentang fitnah-fitnah yang terjadi dan juga tanda-tanda hari kiamat, di dalam Sahih Muslim ini kita sudah muqaddimah memberikan penjelasan bahwasanya Imam Muslim rahimahullahu taala menyebutkan sekali lagi riwayat tentang fitnah-fitnah yang ada dalam umat ini, kemudian juga ya sekaligus sebagai tanda-tanda akhir zaman, Ya, tentunya riwayat-riwayat semacam ini berfungsi, berfaedah bagi kita kaum muslimin, bagi kita yang ingin selamat, tentu sebagai pelajaran bagi kita agar kita tidak terjatuh ke dalamnya. Jadi karena seseorang yang mengetahui itu lebih banyak peluang untuk selamat daripada orang yang tidak mengetahui. Walaupun kadang-kadang orang yang mengetahui itu adalah fitnah, tetap juga masuk ke dalamnya. Ya, akhirnya berujung kepada taufik daripada Allah Subhanahu wa taala dan hidayahnya. Oleh karena itu, kita bermohon, tadi kita sebutkan ilmu yang bermanfaat, kemudian juga taufik untuk mengamalkan ilmu tersebut, dan itu yang disebut dengan al-hidayah. Hidayah, maknanya hidayah itu adalah mencakup ilmu dan amal. Hidayah itu adalah mencakup ilmu dan amal. Karena orang itu diberikan ilmu, belum tentu diberikan taufik untuk mengamalkannya. Ada juga yang diberikan taufik dalam mengamalkan sesuatu namun tidak memiliki ilmunya, dan akhirnya amalnya tersebut tidak tegak lurus, bahasanya ya, dengan ilmu yang sahih. Dengan ilmu yang sahih maknanya dengan Al-Qur'an dan juga sunnah, dan akhirnya ya terjebak ke dalam hal-hal yang tidak diperkenankan. Bid'ah lah namanya, kemudian muhdatsatul umur, hal-hal yang barulah namanya. Namun sekali lagi, itulah yang dimaksud dengan al-hidayah, dan itu yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, yang selalu kita ucapkan ihdinas siratal mustaqim.
Jadi hidayah itu mencakup dua hal tadi, ilmu dan amal. Ilmu dan amal. Nah, terkait dengan fitnah-fitnah yang ada, dan pernah kita sebutkan sebelumnya daripada riwayat-riwayat yang ada tentunya, bahwa fitnah-fitnah yang ada itu sudah cukup banyak disebutkan oleh Nabi SAW dengan berbagai macam gaya bahasa yang apabila kita tidak memahaminya, ya tentu kita tidak bisa menyalahkan siapapun ya, kecuali kita menyalahkan diri sendiri, karena sudah jelas sejelas-jelasnya Nabi SAW mengkhabarkan tentang fitnah-fitnah yang ada, yang akan terjadi, dengan gambaran sifat bahwasanya fitnah itu adalah seperti hujan yang turun, tetesan hujan, kemudian seperti sebelumnya gelombang daripada lautan, kemudian yang akan masuk dalam celah-celah rumah dan seterusnya. Itu adalah gambaran-gambaran yang sangat-sangat mendekatkan kepada pemahaman. Jadi apabila gambaran-gambaran tentang fitnah luas dan susah untuk selamat daripada fitnah yang disebutkan oleh Nabi SAW pun tidak difahami juga, maknanya ya memang hidayah sangat jauh pada dirinya, sangat jauh pada diri orang tersebut. Dan betapa pentingnya tentunya kita membaca riwayat atau hadis-hadis keterangan para ulama tentang fitnah-fitnah semacam ini, supaya sekali lagi itu ilmu untuk kita, kemudian juga peringatan untuk kita, ya untuk menyelamatkan sekali lagi kita semua, pribadi kita ya minimal, kemudian juga keluarga kita. Karena sekarang yang namanya fitnah merajalela ya, tidak disadari kita itu sudah termakan fitnah ya, fitnah dunia, kemudian fitnah hiburan dunia tersebut. Banyak dengan alasan ini dan itu akhirnya seolah-olah membolehkan fitnah tersebut. Jadinya terjebak di situ. Jadi banyak sekali kaum muslimin yang terjebak secara sadar maupun tidak sadar ke dalam fitnah-fitnah yang ada. Sebab itu yang namanya fitnah yang disebutkan oleh Nabi SAW itu sedikit yang selamat ya, sedikit yang selamat. Jadi kalau semua selamat itu bukan berarti fitnah ya. Jadi itulah kata para ulama, ketika terjadi fitnah-fitnah, baik fitnah dunia, kemudian juga fitnah terkait agama, itu sebenarnya yang paling menjadi pelajaran adalah bagaimana orang-orang itu selamat di dalam fitnah itu. Bagaimana orang-orang itu bisa selamat dalam fitnah. Karena yang selamat adalah sedikit. Yang selamat dari fitnah itu sedikit. Nah oleh karena itu, karena dia sedikit, kok bisa dia selamat? Nah itu yang aneh. Kok bisa dia selamat? Sebab itulah bagaimana cara keselamatan atau menyelamatkan diri orang-orang tersebut, itu yang kita pelajari, kita gali gitu. Ya harapannya kita juga ikutlah selamat seperti mereka selamat. Karena banyak sekali ya kita di sini tahulah ya, fitnah dunia ya, hiruk pikuk dunia, itu kita paham lah. Kita tidak sebut pun kita paham sekarang hiruk pikuknya. Itu sangat sedikit orang yang selamat daripadanya, sangat sedikit. Nah, apalagi keadaan kita di sini ya, peluang-peluang untuk melakukan fitnah tersebut, terjatuh ke dalam fitnah tersebut, itu sangat-sangat terbuka, dan tidak hanya terbuka, juga mulus ya, mulus. Ya, kalau orang misalnya di luar sana atau di tempat lain gitu ya, untuk ikut-ikutan hiruk pikuk dunia yang melalaikan gitu ya, itu harus mereka bayar lah gitu. Itu tidak, mereka bayar, mereka banyaklah pengorbanannya gitu kan. Kalau waktu ya semuanya ya, tapi kalau berkaitan dengan uang, duit dan seterusnya, mereka bayar untuk mengikuti hal-hal hiruk pikuk dunia dan seterusnya. Nah, tapi kalau kita di sini, itulah tadi kita sebutkan ya, fitnah itu terbuka begitu kan, kemudian mulus dan seterusnya, tidak perlu pun keluarkan uang dan seterusnya. Oleh karena itu sedikit yang selamat, sedikit yang selamat. Nah begitu juga fitnah. Jadi kalau itu yang kita fahami saja, sedikit yang selamat. Nah bagaimana yang lain-lain yang tidak nampak, yang tidak nampak daripada fitnah-fitnah yang ada yang menjerumuskan. Nah oleh karena sekali lagi ini pentingnya kita bermajlis ya, tanasuh, saling menasehati, karena itulah ciri-ciri orang yang keluar daripada kawasan al-khusran,
kawasan orang-orang yang rugi yang kita baca di surah Al-Asri, wal asri innal insana lafi khusrin, semua kita dalam keadaan merugi kecuali orang-orang yang illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Itulah fungsinya kita bermajelis ilmu. Walaupun ya mungkin di antara kita juga pernah terjerumus ya, namanya juga manusia, ya tidak mungkinlah akan maksum ya, akan terlindungi selamat daripada kasus, tidak ada lah. Nah, cuma itulah sekali lagi fungsi kita bermajlis ya, bermajlis ilmu untuk mengingatkan diri pribadi dan kemudian selanjutnya kita tidak terjerumus ke lubang yang sama. Nah, sekarang kita kepada bahasan ya. Disebut di sini babnya, dan tentu babnya yang menulis adalah Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, kesimpulan beliau daripada riwayat-riwayat yang ada di sini. Kita baca ulang ya. La taqumus sa'atu hatta yahsiral furatu an jabalin min dhahabin. Kiamat tidak akan terjadi hingga sungai Furat mengeluarkan gunung emas. Nah, ini terkenal ya. Yarhamukallah. Terkenal sungai Furat ini yang di Irak di situ. Nah, cuma itulah terkenal satu hal, tapi menyebabkan kepo banyak hal juga. Itu karena disebut dalam Nabi oleh sabda Nabi seperti ini, tidak cukup melihat di YouTube ya. Akhirnya pergi ke situ. Mana sih nama dia, si sungai Furat dan seterusnya. Itu kita tidak masuk dalam bab itu ya. Ini kita hanya meyakini apa yang dikabarkan oleh Nabi SAW. Adapun kalau sungai Furat, silakan masuk di Wikipedia ya, ditengok saja itu maklumat tentang sungai Furat, itu masih sampai ada sampai sekarang. Nah, di sini kata Nabi SAW, di antara fitnah-fitnah yang ada, kemudian sekaligus sebagai tanda-tanda hari kiamat, di sini kiamat tidak akan terjadi hingga sungai Furat mengeluarkan gunung emas. Nah, kalau kita melihat ya, ini tentu sesuai dengan hadis Nabi SAW yang nanti kita akan baca, dan hadirin bisa baca sendiri di situ. Hatta yahsirul furatu. Jadi kiamat tidak akan terjadi, tidak akan tegak ya, sehingga sungai Furat mengeluarkan gunung emas. Jadi yahsiru al-furatu an jabalin min dhahab. Diperhatikan yahsiru al-furat. Kalimat yahsiru kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, yakshifu, menyingkap. Nah, menyingkap. Yahsiru maknanya menyingkap. Al-furat itu tersingkap, menyingkap gunung emas di dalamnya. Gunung emas di dalamnya. Nah, ulama berbeda pandangan. Nyingkap di sini apa sebabnya? Tersingkap emas di dalam gunung Furat itu gimana sebabnya? Jumhur kebanyakan surah itu menyatakan karena sebab kering. Karena sebab kering. Jadi Furat itu kering, jadi tersingkaplah di situ emas. Di situ ada juga pensyarah lain yang menyatakan karena dalam hal ini kan tidak disebut kering ya, disebut yahsiru, maknanya menyingkapnya. Tersingkapnya itu apa sebabnya? Oleh sebab itu tadi kita sebutkan banyak yang mengatakan kering, dan sering kita jumpai juga para yang menjelaskan, ustaz-ustaz yang menjelaskan dan seterusnya kering, karena memang itu adalah mayoritas syurah menyatakan demikian. Tapi yang lain menyatakan tidak menutup kemungkinan itu bukan penyebab utamanya, tetap ada airnya, cuma alirannya itu berbeda. Jadi awalnya alirannya misal ke kanan gini, nah itu di akhir zaman dengan sebab wallahu alam apa gitu, akhirnya dia ke kiri. Jadi yang ke kanan itu tersingkap, namun airnya tetap ada. Dan ini juga masuk akal, karena dalam bab ini tidak ada hadisnya apakah dia keringkah, apa sebabnya tersingkap. Nah, yang jelas kita yakini bahwa sungai Furat itu akan tersingkap dan akan nampak emas yang ada di situ. Nah, emas yang nampak pun tidak jelas juga di sini apakah langsung emas kelihatan kuning-kuning gitu kan, atau apakah melalui proses terlebih dahulu. Ini wallahu alam. Yang jelas ya kedua-duanya masuk. Kalau kita tengok misalnya emas di Kalimantan itu kan sungai-sungai yang ada itu udah boleh langsung nampak kelihatan kecil-kecil, kemudian ini. Dan ini menunjukkan bahwasanya pada waktu ini emasnya sangat-sangat luar biasa banyak, karena digambarkan ini seperti gunung emas ya, gunung emas berapa ton ini.
Ini berarti luar biasa, banyak, besar sekali. Sehingga apabila orang itu mendapatkannya, itu boleh menjadi jutawan ya, boleh melawan kekayaan Elon Musk gitu. Ya, begitulah, karena menguasai gunung emas. Sehingga tidak heran nanti kita akan bacakan hadisnya, itu orang akan saling bunuh-membunuh untuk mendapatkan ini emas, untuk mendapatkan kekayaan dunia ini. Taib. Itu dia, kita sudah mendapatkan gambarannya bahwasanya Sungai Furat yang panjang itu yang boleh kita cek di internet begitu, itu kelak di kemudian hari sebagai bentuk daripada tanda-tanda akhir zaman, tanda-tanda kiamat, itu akan tersingkap di dalamnya emas yang cukup banyak sekali, diibaratkan di sini Jabal min Dhahab, gunung emas. Taib, kita baca hadisnya. Qala haddatsana Qutaibah bin Sa'id wa qala haddatsana Ya'qub yani Ibn Abdurrahman Al-Qariyya an Suhail an abihi an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la taqumu as-sa'atu hatta yahsira al-furatu an jabalin min dhahabin yaqtatilu an-nasu alaihi fayuqtalu min kulli mi'atin tis'atun wa tis'una wa yaqulu kullu rajulin minhum la'alli akunu ana alladhi anju. وقال وحدثني أمية بن بسطام قال حدثنا يزيد بن زرع قال حدثنا روح عن سهيل بهذا الإسناد نحوه وزاد فقال أبي إن رأيته فلا تقربنه. Hadis ini tentu hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu sebagaimana tadi kita bacakan. Di sini beliau radhiyallahu taala anhu mengatakan, yaitu Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, kiamat tidak akan terjadi hingga Furat mengumpulkan emas dari gunung. Jadi yahsirul Furat, mengumpulkan, tadi kita sebutkan menyingkap daripada emas dari gunung, maknanya sebesar gunung, menunjukkan banyaknya emas tersebut. Orang-orang berperang karenanya. Di sini yaqtatilun nas, saling bunuh membunuh. Yaqtatilun nas di sini manusia, orang-orang berperang, maknanya di sini saling bunuh membunuh karenanya. Sebab itulah kata di sini, kata Nabi SAW, ukurannya setiap 100 orang 99 diantaranya terbunuh. Itu maknanya kalau 10 orang yang saling membunuh ya, itu yang selamat 1 orang saja. Maknanya yang 9 itu mati semuanya. Menunjukkan bahwasanya banyak korban di sini, juga menunjukkan bahwasanya manusia itu berbondong-bondong pada waktu itu ya, berusaha mengambil emas, walaupun mereka mengorbankan jiwa, mengorbankan nyawa, dan terbukti sangat sedikit yang lolos daripada kematian pada waktu itu, hanya 10, itu tadi kita sebutkan 199 yang mati. Maknanya 1 orang yang selamat. Ini sangat luar biasa. Kemudian kata Nabi SAW, kita ulangi, setiap 100 orang, 99 diantaranya terbunuh. Dan setiap orang diantara mereka berkata, jadi sebelum ikut saling bunuh-membunuh ya, berperang untuk merebut emas itu, mereka itu selalu mengharapkan ya, siapa tahu akulah orang yang selamat. Siapa tahu akulah orang yang selamat. Jadi sebelum dia ikut berbaur, bunuh-membunuh, berperang gitu kan, itu semangatnya satu saja, siapa tahu saya yang selamat gitu kan. Maksudnya di sini bukan selamat tidak mati ya, maksudnya siapa tahu dia dapat emasnya gitu maksudnya. Ya, kalau dia hanya selamat saja tanpa ada emas, ya tidak maulah ikut perang-perang di situ kan, tidak maulah saling bunuh-membunuh. Tapi siapa tahu aku ini salah satu orang yang selamat, maknanya siapa tahu aku dapat emasnya. Ya kalau udah dapat emasnya berarti ya selamat lah gitu. Tapi kalau dia tidak dapat emasnya berarti dia mati. Karena yang satu yang selamat tadi menunjukkan dia yang dapat gitu. Menunjukkan dia yang dapat. Nah, semua motivasi daripada orang-orang tersebut ya ini semuanya motivasinya. Siapa tahu saya yang dapat gitu kan. Siapa tahu saya yang selamat, saya yang dapat. Gitu. Kemudian selanjutnya faedah isnadiyah yang disebut oleh Imam Muslim di sini, telah menceritakan kepadaku Umayyah sampai akhirnya, dan ayahku berkata,
Maksudnya tambahan riwayat, bila kau melihatnya jangan mendekat. Nah, ini selalu yang perawi yang meriwayatkan hadis ini, walaupun ya di zamannya tidak terjadi hal seperti ini, hatta di zaman kita pun belum terjadi. Nah, tidak terjadi, belum lagi terjadi sampai sungai Furat yang tadi baik mengeringkah atau dia punya jalur air itu berubahkah, itu kan belum terjadi. Artinya belum tersingkap, belum terkumpul nampak emas tersebut, ya belum di zaman kita tidak. Tapi setiap perawi menyatakan bila kau melihatnya jangan mendekat, karena inilah pesan daripada Nabi SAW, jangan mendekat. Ya kenapa disebut jangan mendekat? Ya bukan semata-mata karena selamat daripada pembunuhan, dari bunuh-membunuh yang akan terjadi tadi, tidak. Tapi jangan mendekat maknanya di sini adalah jangan mendekat karena itulah jalan selamat daripada fitnah tadi. Jangan mendekat. Karena ada sering kita sebutkan kaidah dalam fitnah itu adalah jangan mendekat. Kaidah. Jadi al fitnah tu tujtanab wala tujtalab. Fitnah itu dalam fitnah kaidahnya adalah tujtanab, menjauh. Wala tujtalab, jangan mendekat. Wala tujtalab, jangan mendekat. Itu ya kaidah dalam fitnah. Jadi kalau ada fitnah-fitnah yang ada, itu selalu ingat bahwa harus untuk selamat itu jangan dekat-dekat, jangan dekat-dekat. Nah, kalau sudah mendekat, nah itu maknanya besar kemungkinan akan terjatuh kepada fitnah tersebut. Nah, kejadian seperti ini bahwa sungai Furat nanti akan terkumpul padanya, muncul padanya emas yang begitu banyak ya. Ini sebagaimana kata Syurah, antaranya adalah Ibnu Hajar rahimahullahu taala, karena ini kan hadis riwayat Imam Bukhari dan juga riwayat Imam Muslim. Nah, oleh sebab itulah ini hadis sangat masyhur sekali. Nah, pastinya peristiwa ini belum terjadi di zaman Nabi, apalagi di zaman setelahnya, hatta zaman kita sekarang ini belum terjadi kejadian seperti ini. Nah, bila terjadi, kapan terjadinya? Wallahu taala alam. Ada di antara syurah yang menyatakan akan terjadi sebelum Isa alaihi salatu wassalam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menyatakan sebagaimana kata Ibnu Hajar rahimahullahu taala, itu di zaman sebelum atau di zaman Imam Mahdi. Di zaman Imam Mahdi katanya, maknanya nanti di akhir zaman. Nah, tapi wallahu alam, yang jelas wallahu taala alam kapan itu terjadi kita bukan urusan kita ya, tapi yang jelas kita imani itu semua. Kita imani itu. Nah, namun ya yang kita ingatkan jangan kepo, jangan kepo. Jadi banyak diantara ustaz akhir zaman ya, itu bukan poinnya adalah memperingatkan umat daripada fitnah-fitnah yang ada gitu ya, dan juga poinnya adalah di sini adalah iman saja, tapi ini kepo. Kepo maknanya apa? Dikoreknya sekarang bahasanya debit air Furat itu sekarang udah berapa ya? Gitu katanya. Debitnya, karena menurutnya kan tadi Furat itu akan mengering sehingga nampak emas yang tadi. Padahal surah tadi kita sebutkan, pensyarah hadis ini tidak sepakat apa sebabnya Furat ini mengeluarkan emasnya, apakah keringkah atau apakah tadi berbeloknya dia punya aliran. Gitu kan? Boleh jadi beloknya aliran kan maknanya tidak kering, itu tidak. Itu maknanya karena tidak disebutkan dalam hadis spesifik daripada penyebab emas itu akan muncul. Namun karena sudah memahami ya bahwasanya Furat itu akan mengering, dari sekarang diceknya gitu. Debit airnya ada berapa? Nah sekarang dulu 100 misalkan, sekarang dah 99. Oh sekarang dah 80. Itu tengok dah Furat dah makin sedikit maknanya ujung-ujungnya akan mengering. Ini pula, ini namanya kepo. Itu kita tidak disuruh untuk mengecek dia punya debit air lah itu. Karena kalau ini sudah terjadi kun fayakun, dia pasti akan terjadi. Mau debitnya kurang lah, mau airnya tetap begitulah. Tapi yang jelas ini Allah Maha Kuasa untuk mengeringkan misal seketika tanpa ada ciri-ciri sebelumnya gitu, atau yang sebab-sebab yang lain. Namun poinnya sekali lagi adalah kita harus mengimani peristiwa ini pasti akan terjadi. Dan sebelum jauh peristiwa itu akan terjadi, Nabi sudah bilang kan, untuk kita jauhkan diri daripada fitnah-fitnah yang ada.
Nabi sudah sebutkan. Kemudian perawi-perawi yang ada meriwayatkan. Ketika meriwayatkan hadis ini kepada murid-muridnya, kepada anak-anaknya, kalian harus jauhi kalau melihat keadaan-keadaan seperti ini. Padahal jauh peristiwa ini daripada zaman-zaman mereka. Nah, kita sekarang pun tidak melihatnya. Namun kita sebutkan bahwasanya poinnya adalah yang namanya fitnah itu tujtanab. Dan juga hadis ini berpoin di antara salah satu poinnya adalah mengingatkan bahwasanya fitnah mal, fitnah harta itu sangat-sangat dahsyat sekali. Itu sangat-sangat dahsyat sekali sampai orang-orang ini rela saling membunuh. Dan itu di antara sifat daripada manusia adalah memang suka harta ya, suka harta. Ya jangan cakap lagi lah, suka tahta, suka wanita. Nah, itu juga bagian, tapi kesukaannya terhadap harta ini pun lebih. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Itu kita baca dalam surah Al-Fajr. Jadi betul-betul kalian itu menyukai harta, hubban jamma. Jamma maknanya banyak sekali dah. Memang betul-betul kalian suka. Dan kita juga teringat dengan hadis-hadis yang lain, kata Nabi SAW, itu kalau seandainya manusia memiliki 2 lembah gitu kan, lembah emas, itu pasti dia akan mau lagi, tambah lagi. Ya, apa yang akan menutup itu semua? Itu turab, tanah yang menutup dia punya mulut. Nah, baru selesai keinginannya. Maknanya apa? Mati. Kalau udah mati ya selesai. Tapi kok selama hidup, sifat manusia itu adalah terus menerus untuk menambah dia punya harta. Dan juga salah satu riwayat menyebutkan bahwasanya fitnah terbesar dalam umat ini adalah fitnah harta. Dan juga kita juga teringat bagaimana hadis serigala ya. Itu terkenal hadis dzib, hadis serigala yang tidaklah ada 2 serigala yang dilepas di kawanan kambing itu ya. Itu ternyata tidaklah keburukan yang disebabkan keburukan yang disebabkan 2 serigala itu pada kelompok kambing itu tidaklah seberat keburukan yang terjadi pada keinginan manusia terhadap harta. Nah, itu keinginan manusia terhadap harta, nafsunya terhadap harta, menambah kekayaan dan seterusnya, itu rupa-rupanya jauh lebih besar mudarat keburukannya daripada 2 serigala yang dilepas di kawanan kambing-kambing. Ya, kalau yang namanya serigala dilepas ya, jangankan banyak serigala, 2 serigala saja gitu, kalau dilepas di kawanan kambing itu agak-agak apa yang terjadi? Ya kira-kira yang terjadi kambingnya akan diterkam lah gitu. Jadi kerugian bagi sang pemilik kambing. Rugi apa tidak? Rugi. Namun kata Nabi SAW dalam hadis ini bahwasanya kerugian mafsadat yang disebabkan oleh 2 serigala tersebut itu jauh lebih ringan rupanya daripada mafsadat yang disebabkan oleh keinginan manusia untuk mengumpulkan hartanya. Jadi agamanya hilang, kemuliaannya hilang, itu gara-gara keinginan untuk terus-menerus menambah harta. Maka ini yang berlaku pada orang yang korupsi gitu kan, yang berlaku pada orang yang mencuri dan seterusnya. Kalau kita melihat ya sudah agamanya hilang, terus kemuliaannya atau wibawanya hilang. Lihat sekali saja korupsi gitu ya, orang semua ingat dari turun menurun dah ingat. Ini dulu korupsi, ini dulu korupsi. Ini menunjukkan bahwasanya dahsyat daripada pengaruh ingin harta tersebut sangat-sangat besar sekali. Dan ini adalah fitnah. Dan di akhir zaman ini puncaknya adalah yaqtatilun nas. Manusia saling membunuh. Ya kalau korupsi ya masihlah tidak nampak saling membunuh ya, tapi saling tuduh menuduh, saling memasukkan ke penjara lah gitu minimal. Tidaklah sampai terbunuh. Tapi kalau udah sampai puncaknya ya seperti ini, saling membunuh. Maka sekali lagi kita mengimani hadis seperti ini bahwasanya akan terjadi. Yang kedua yang lebih besar lagi hendaknya fitnah. Fitnah ini harus kita jauhi. Terutama kita ingatkan diri kita bahwasanya harta ini adalah bagian daripada fitnah yang ada. Ya kadang suaminya begitu paham bahwasanya harta ini adalah titipan, paham bahwasanya ini adalah fitnah. Cuma masalahnya istrinya yang ingin gitu kan. Akhirnya dukungan daripada istrinya menguatkan kembali hasrat suaminya untuk mengumpulkan harta. Atau bahkan istrinya zuhud, ya suaminya pula yang ingin pamer-pamer gitu kan.
dan kebalikannya, dan begitulah seterusnya. Nah, ini dari hadis seperti ini kita diingatkan pada asalnya bahwasanya jangan sampai kita terjerumus ke dalam fitnah-fitnah harta seperti ini dan juga fitnah yang lain. Sebetulnya kata perawi di sini fala taqrabannahu, jangan sekali-kali kamu mendekatinya. Jadi ketika Allah memberikan kita harta yang halal begitu ya, rezeki yang dengan cara yang baik, kemudian juga makanan cukup. Itu kan kata Nabi SAW kan ibarat kita sudah diberikan dunia dengan si isinya. Itu tidak. Itu kata Nabi SAW. Jadi barang siapa yang mendapatkan pada hari itu mendapatkan makanan yang cukup gitu kan, kemudian juga kendaraan dan seterusnya yang cukup, maksudnya untuk menyampaikannya kepada tujuannya, kemudian mengenyangkannya ketika dia makan walaupun sesuap tapi kenyang dan seterusnya, itu pada asalnya adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan dia dunia dan isinya. Jadi maknanya qanaah di situ harus betul-betul ada pada diri seorang. Ya, alhamdulillah kita di sini di Qatar ya cukup-cukuplah begitu kan. Jangan pula berpikir untuk mengumpulkan harta yang begitu banyak dengan cara-cara yang tidak benar. Ya bukan berarti mengumpulkan harta itu salah ya. Tapi sekali lagi jalannya harus benar, dan juga jangan sampai cara-cara tersebut dan juga harta yang dikumpulkan itu malah menjadi fitnah. Maknanya fitnah di sini menjadi penyebab orang itu lupa dengan Allah Subhanahu wa taala, yang tadinya rajin ibadah, akhirnya gara-gara sibuk meeting dan seterusnya, bisnis dan seterusnya, akhirnya ibadahnya kurang. Yang tadinya qobliyah ba'diyahnya tidak pernah lepas, sekarang lepas. Maknanya kalau udah itu terjadi, berarti harta yang akan dikumpulkan, harta yang telah dikumpulkan itu sudah pasti menjadi fitnah baginya. Nah, itu dia poin daripada hadis ini. Oleh itulah terkait dengan harta ini, ya cukuplah kita berpegang dengan kaidah qanaah, ya al-qanaah kanzun la yufna. Nah, itu disebut oleh pepatah zaman dahulu, sering kita dengar ya. Qanaah itu adalah harta yang terpendam, yang tidak pernah akan fana, tidak akan habis. Ya, karena orang itu kalau udah merasa cukup, maka ya insya Allah dia itu adalah merasa tenang dan seterusnya. Lagi-lagi kita ingatkan, bukan berarti mengumpulkan harta itu terlarang, tidak. Tapi ingat dawabit, ketentuannya. Janganlah sama seorang muslim gitu ya dalam mengumpulkan harta sama dengan seorang yang tidak muslim. Atau dengan kata lain, janganlah sama cara mengumpulkan orang yang berilmu terhadap harta dengan orang yang jahil terhadap ilmu dalam mengumpulkan hartanya. Taib. Kemudian kita baca lagi hadis berikutnya, dan yang juga semakna dengan hadis tersebut juga daripada jalur Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Di situ qala Rasulullah sallallahu yushikul furat an yahsira an kanzin min dhahab faman hadarahu fala ya'khudh minhu syai'a. Daripada Abu Hurairah yang berkata, Rasulullah SAW bersabda, hampir saja Furat mengumpulkan harta simpanan daripada emas. Barang siapa menghadirinya, jangan mengambil apapun. Lagi-lagi, bukan berarti mengambil emas, ya mengumpulkan emas, membeli emas, menjual emas dan seterusnya, itu salah. Tidak, bukan itu yang dimaksud poinnya. Tapi yang dimaksud ini jangan mengambil apapun. Maknanya adalah menjauhi fitnah tersebut. Jadi kalau udah ada semacam prinsip ya untuk tidak ikut-ikutan, maka itu sudah keselamatan pada hakikatnya. Tapi kalau ada masih celah ingin ikut-ikutan, maka itu sudah mulai ada celah untuk masuk ke dalamnya. Jadi itu saja. Kaidah selamat dalam fitnah adalah menutup celahnya. Sebab itulah kata Nabi di sini, jangan mengambil apapun. Barang siapa menghadirinya, melihat keadaan pada waktu itu situasinya, maka jangan mengambil apapun. Karena kalau sudah ada rasa keinginan untuk mendapatkan mengambilnya, berarti ada keinginan untuk ikut-ikutan. Kalau sudah ikut-ikutan, maka tadi salah satu di antara mereka atau semuanya mengatakan, ya siapa tahu saya yang selamat gitu kan. Siapa tahu saya yang dapat. Ya, awal muasalnya adalah ada keinginan untuk mendapatkan. Itu asal muasalnya. Tapi kalau asal muasal ini ditutup, celah ini di-lock gitu, maka sudah pasti dia tidak akan ikut-ikutan dan kemudian dia akan selamat. Dan ini adalah sekali lagi kaidah dalam fitnah yang ada.
kaidah dalam fitnah yang ada. Lagi-lagi di awal tadi mukadimah kita sebutkan, hiruk pikuk dunia, hiburan dan seterusnya itu tidak lain juga termasuk daripada fitnah. Juga termasuk daripada fitnah. Maka untuk menyelamatkan diri, lock diri untuk mau ikut-ikutan, itu saja. Kalau sudah lock kita punya keinginan, kita kunci kita punya nafsu untuk ikut, maka apapun tawarannya, ini free, ini ada. Jom, mari kita ikut. Tapi kalau kita kan sudah lock kita punya keinginan, maka pasti kita akan selamat. Tapi kalau keinginan kita belum kita lock, belum kita kunci, ini free nih, sayang ini tiket, gitu kan? Contoh ringan lah. Ya, bagi yang hadir di sini paham lah. Ya, gitu. Tapi bagi yang online sana mungkin tak paham ya. Ya, biarlah urusan mereka lah ya. Ya. Jadi kita saja yang paham. Jadi ini free nih. Karena belum lock dia punya keinginan tadi, iya ini kesempatan juga nih ya, begitu ya udah, jadi ikut dia, begitu kan? Tapi kalau sudah lock, walaupun nih free, itu berapa buah tiketnya atau apalah gitu ya, karena sudah ditutup ya sudahlah. Ya, kalaupun tengok-tengok pun ya sudah tengok dalam screen sajalah, gitu kan? Skornya sama juga, gitu kan? Lain cerita kalau di screen lain dengan yang di situ lain, itu cerita lain lah. Tapi kalau udah fakta yang mengatakan screen sama atau di berita sama, nanti ujung-ujungnya ya udahlah. Ini poinnya adalah lock. Nah, kalau udah dikunci, maka insya Allah akan selamat. Tapi kalau masih dibuka, itu pasti yang namanya pengaruh orang di sekeliling gitu ya, pengaruh teman lah, pengaruh inilah dan seterusnya. Nah, celah itu akan makin terbuka, ya udah terjerumus juga di dalamnya. Kalau udah terjumus di dalamnya, ya udahlah. Bagi mereka yang merasa diri salah, itu lebih baik. Maknanya, ternyata terjerumus juga ya. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat kepada Allah dan berdoa, ya semoga Allah di kemudian hari menyelamatkanlah dari hal-hal seperti ini. Ini baik. Tapi ada kebanyakan yang mengatakan bahwa apa salahnya gitu kan? Malah membela diri padahal sudah terjerumus ke dalam fitnah tersebut. Ini kan halal, ini kan menunjukkan kita punya nasionalisme atau apalah gitu ya. Namanya alasannya muncul tiba-tiba itu ya bagian daripada tugas syaitan ya untuk memunculkan alasan-alasan seperti itu. Karena awalnya tadi tidak ada alasan ya, tapi ternyata banyak pula muncul alasan 1000 alasan ya karena dia telah terjerumus ke dalamnya. Itu dia fitnah yang ada. Jadi sekali lagi syarat untuk selamat daripada fitnah adalah kunci itu kita punya keinginan. Kalau sekali lagi kuncinya itu sudah kuat, kita sudah lock, sudah gembok ya bahasanya, insya Allah billahi ta'ala kita akan selamat daripada fitnah. Tapi kalau tidak, maka celahnya sedikit demi sedikit akan terbuka, kemudian ya udah tidak ada kata selamat lagi, wal iyadu billah. Tapi selanjutnya hadis berikutnya, hadis daripada Abu Hurairah juga di sini. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yushikul furatu an yahsira an jabalin min dhahab faman hadarahu fala ya'khudh minhu syai'a. Sama juga dengan riwayat sebelumnya. Abu Hurairah mengatakan Rasulullah SAW bersabda, hampir saja furat mengumpulkan harta simpanan daripada emas, barang siapa menghadirinya jangan mengambil apapun. Ini mungkin ada yang bertanya, ini kan isinya sama, kenapa pula Imam Muslim ulang-ulang gitu? Ya, tidak ada kerjaan gitu? Tidak demikian ya. Ini mungkin ya boleh bagi kita mengatakan isinya sama, poinnya sama. Tapi dari sisi faedah, dilihat dari segi faedah yang lain, seperti faedah sanad. Karena kalau kita baca sanadnya lain. Nah, ini kalau kita bahas di sini kan tidak pada tempatnya. Nah, nanti kalau kita bahas ini malah majelis kita sampai malam hari, kan kasihan yang hadir. Nah, dari demikian faedah dari segi yang lain itu banyak. Jadi karena ada orang yang tidak paham, seperti Imam Bukhari misalnya mengulang hadis yang sama begitu ya. Ini Imam Muslim juga mengulang hadis yang sama, maksudnya poinnya sama. Kalau udah poinnya sama, ya aturan ya janganlah diulang-ulang gitu. Tidak demikian. Ini para ulama dalam hal ini imam-imam ahlul hadis itu paham. Jadi faedah dari segi sanad, karena mungkin saja sanad yang
yang ini ya, ada perawi yang lemah gitu ya. Nah, dengan menyebutkan sanad berikutnya atau sanad sebelumnya itu dikuatkan. Jadi tidak ada celah untuk melemahkan riwayat-riwayat tersebut. Nah, gitu. Jadi diulangi riwayat ini walaupun sama maknanya, tapi ditengok daripada perawi-perawinya, sanad-sanadnya itu lain. Nah, ini ada faedah-faedah yang lain di situ. Orang-orang yang bergelut di bidang itu ini sangat-sangat sangat-sangat berfaedah baginya, sangat-sangat berfaedah baginya. Taib. Kemudian selanjutnya kita baca hadis berikutnya, dan ini hadis daripada Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab. Kita baca dari awal. Wa qala haddatsana Abu Kamil Fudail ibn Husain wa Abu Ma'an Ar-Raqashi wal lafdhu li Abi Ma'an qala haddatsana Khalid ibn al-Harith qala haddatsana Abdul Humaid ibn Ja'far qala akhbarani Abi an Sulaiman ibn Yasar an Abdullah ibn Harith ibn Naufal qala kuntu waqifan ma'a Ubay bin Ka'ab faqala la yazalu an-nas mukhtalifatan a'naquhum fi talab ad-dunya qultu ajal qala inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yushikul furatu an yahsira an jabalin min dhahab fa idza sami'a bihi an-nas saru ilayhi fayaqul man 'indahu la in tarakna an-nas ya'khuduna minhu la yudhhabanna bihi kullihi qala fayaqtatiluna alayhi fayuqtalu min kulli 199 qala Abu Kamil fi hadithihi qala waqaftu ana wa Ubay bin Ka'ab fi dhilli ujumi Hassan. Taib, daripada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu di sini ia berkata, orang-orang terus sibuk mencari dunia. Nah, ini menekankan kembali akan fitnah dunia tersebut. Bahwasanya sahabat sudah faham akan keadaan seperti ini, akan tabiat manusia. Ya, sahabat Nabi SAW, Ubay bin Ka'ab ini faham dari mana? Ya tentu faham daripada Nabi SAW. Di sini disebut Ubay mengatakan la yazalun nas mukhtalifatan a'naquhum fi talabid dunya. Orang-orang terus sibuk mencari dunia. Jadi mukhtalifatan a'naquhum fi talabid dunya. Disebut a'naquhum di situ. Ada yang menyebutkan orang-orang yang telah memiliki harta terus menerus ingin menambah hartanya. Ada juga yang mengatakan pemimpin-pemimpin akan terus menerus menginginkan menambah harta. Ada juga sebagaimana terjemahnya di sini, orang-orang keumuman, kebanyakannya, semua orang. Tidak lihat dia orang kaya kah, tidak lihat dia pemimpin kah, itu semua orang. Memang tabiatnya semua manusia ingin terus-menerus menambah harta, sibuk mencari dunia. Ini sebetulnya terjemahnya ini adalah bagian daripada makna a'naquhum ini. An-nas a'naquhum. La yazalun nas mukhtalifatan a'naquhum. Jadi ya, dan inilah makna yang lebih tepat. Ya, makna yang lebih tepat. Jadi orang-orang terus sibuk mencari dunia, termasuk kita semuanya. Kemudian aku menjawab, benar. Ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, hampir saja Furat mengumpulkan harta simpanan daripada emas. Ini sudah kita sebutkan syarahnya. Saat mendengarnya, orang-orang menghampirinya. Lalu orang-orang yang dekatnya berkata, bila kita biarkan orang-orang mengambilnya, mereka akan menghabiskan semuanya. Inilah namanya tabiat manusia ya. Kalau tadi ya motivasinya untuk datang gitu ya, ya siapa tahu saya yang selamat gitu kan, siapa tahu saya yang mendapatkan. Kalau dalam riwayat ini motivasinya kalau tidak datang nanti habis gimana gitu kan. Inilah fungsi daripada atau faedah daripada pengulangan riwayat. Ini salah satu di antara faedah. Kalau ini kita yang berfaedah gitu kan, memahami riwayatnya. Jadi banyak faedah daripada pengulangan riwayat dalam kitab hadis. Ya, salah satunya ini. Makin kita mengetahui kenapa orang itu apa motivasinya. Kan padahal nanti bunuh-membunuh di situ, sikut menyikut di situ gitu kan. Tipu menipu di situ gitu. Kenapa masih juga ikut-ikutan? Salah satu alasannya sebenarnya alasan klasik ya. Kita tahulah alasan ini. Kita pun mungkin
ya pernah juga beralaskan seperti ini ketika ingin mendapatkan sesuatu. Ya kalau kita tidak ikut nanti semua habis, masa dia semua yang dapat gitu kan? Gitu. Ini kiaskanlah ya, janganlah ke emas saja ya, kiaskan kepada apa yang lain-lainnya. Itu dia. Jadi kata beliau di sini, Ubay bin Ka'ab meriwayatkan, kita ulangi, Nabi SAW bersabda, hampir saja Furat mengumpulkan harta simpanan daripada emas. Saat mendengarnya, orang-orang menghampirinya, lalu orang-orang yang dekat dengannya berkata, bila kita biarkan orang-orang mengambilnya, mereka akan menghabiskan semuanya. Itu dia. Beliau bersabda, mereka berperang karenanya. Maksudnya di sini yaqtatilun. Yaqtatilun itu saling bunuh membunuh. Jadi kalau qatal yaqtatilun, riwayatnya itu kan yaqtatilun, saling bunuh membunuh. Qatala yaqtilu, qatala yaqtulu. Tapi kalau saling berperang, qatala yuqatilu, itu tuqatilun. Jadi lain konsekuensi makna berperang dengan saling bunuh membunuh. Kalau mereka berperang karenanya, kalau berperang belum tentu mati. Betul tidak? Kalau berperang itu belum tentu mati. Tapi kalau saling bunuh membunuh itu sudah pasti mati. Ya, sudah pasti mati. Karena namanya peperangan disebut peperangan gitu ya. Belum tentu ada korban jiwa. Karena berperang gitu kan jarak jauh misalnya, atau berperang akhirnya berdamai. Walaupun ada 1-2 yang terbunuh, tapi tidak sama. Jadi poinnya adalah ketika membaca hadisnya secara lafaz kita akan memahami secara mendalam. Jadi kalau kita menyebutkan berperang karenanya, ya karena kalau berperang ya tidak berkonsekuensi mati. Tapi kalau saling bunuh membunuh itu konsekuensinya ya hidup ya mati, itu tidak. Sama seperti yang viral yang pernah kita sebutkan yang di Madura itu. Ya, carok. Nah, kalau udah sebut carok berarti matilah, itu tidak. Tapi kalau masih bahasanya suku fulan dengan suku berperang, ini dengan ini tawuran, itu kan masih ada kesempatan keselamatan itu banyak. Tapi kalau udah sebut bunuh membunuh, tadi bahasanya carok dan seterusnya, itu sudah matilah pilihannya. Ini menunjukkan bahwasanya orang-orang seperti ini mengejar dunia sampai demikian tarafnya, sampai demikian levelnya, dahsyat. Dan harta ini tidak bisa diremehkan. Ujung-ujungnya ya seperti ini. Ujung-ujungnya saling sikut menyikut, ujung-ujungnya saling jatuh menjatuhkan, dan ujungnya boleh-boleh jadi saling bunuh membunuh. Saling bunuh membunuh. Kalau dia tidak bisa membunuh, dia terbunuh kadang-kadang. Bukan terbunuh gara-gara musuhnya, terbunuh gara-gara dia sendiri, perasaan dan seterusnya, stres dan seterusnya gitu kan. Dan betapa banyak kenyataan-kenyataan yang ada, ingin mendapatkan ini, ingin mendapatkan itu, rupa-rupanya tidak mendapatkannya, akhirnya stres, sedih tingkat tinggi, akhirnya sakit jantung lah, atau kalau tidak sakit jantung, sakit kepalanya, sehingga akal sehatnya hilang, dengan kata lain menjadi orang gila. Itu banyak terjadi seperti itu. Taib. Abu Kamil berkata dalam hadisnya, ia berkata, aku dan Ubay bin Ka'ab istirahat di bawah naungan kebun Hasan. Jadi perawi menyebutkan demikian, menunjukkan bahwasanya dia benar-benar ingat, ya, dia benar-benar paham, dia benar-benar hadir, dia benar-benar dengar bahwasanya Ka'ab itu meriwayatkan hadisnya pada waktu itu. Nah, ini menunjukkan bahwasanya sahabat-sahabat dan tabi'in, perawi-perawi hadisnya itu menunjukkan bahwasanya dia itu thiqah. Bahwasanya tidak ada celah untuk meragukan ucapan Ka'ab bin Malik ini, atau tidak ada celah untuk meragukan riwayat ini. Itu dia. Jadi tidak ada celah lagi. Bahwasanya aku benar-benar tahu posisi di mana Ubay bin Ka'ab meriwayatkan hadis ini. Itu di bawah pohon katanya ini, di bawah naungan. Sudah paham. Jadi sekali lagi ini lebih meyakinkan kita bahwasanya hadis Nabi SAW itu terjaga. Hadis Nabi SAW itu terjaga. Ya, tidak hal seperti halnya ajaran-ajaran di luar sana, di luar daripada agama Islam yang tidak terjaga dia punya ajaran-ajaran. Tapi ajaran kita ini sangat-sangat terjaga. Dibuktikan bahwasanya perawi-perawi itu betul-betul menyatakan dirinya
thiqah, benar dalam menyampaikan dengan bukti-bukti yang ada. Dengan bukti-bukti yang ada. Dan ini sekali lagi menunjukkan bahwasanya hadis Nabi SAW juga sebagaimana halnya Al-Quranul Karim itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada perubahan-perubahan, daripada hilang, lenyap dan seterusnya. Baik, kita lanjut ya, hadis terakhir daripada bab ini kita baca. Qala haddatsana Ubaid ibnu Ya'ish wa Ishaq ibnu Ibrahim wal lafdhu li Ubaidin qala haddatsana Yahya ibnu Adam ibn Sulaiman maula Khalid ibn Khalidin qala haddatsana Zuhair an Suhail ibn Abi Salih an abihi an Abi Hurairah. Nah, ini kalau kita bahas rinci daripada sanad-sanadnya, kita akan lebih yakin lagi bagaimana hadis itu terjaga dari segi lafaz-lafaznya saja. Jadi sedikit saja ya. Karena ini Imam Muslim rahimahullahu taala termasuk kelebihannya daripada Imam Bukhari adalah memilih lafaz-lafaz yang yang lebih rinci, memilih lafaz-lafaz yang betul-betul keluar daripada perawi-perawi yang ada. Jadi pemilihan lafaznya itu lebih detail. Itu kelebihannya. Walaupun secara umum Imam Bukhari itu lebih daripada sahihnya dan seterusnya, tapi dari segi lafaz Imam Muslim itu lebih kata para ulama lebih detail ya dalam pemilihannya. Kalau kita lihat di sini kata beliau telah menceritakan kepada kami Ubaid bin Ya'ash dan Ishaq bin Ibrahim, kemudian teks lafaz ini milik Ubaid. Dia jelaskan. Ini yang lafaz yang ini walaupun beliau mendapatkan daripada riwayat daripada dua syekh, namun disebutkan syekh yang mana satu yang akan disebutkan riwayatnya. Itu maksudnya. Jadi meriwayatkan kepada kami Ubaid bin Ya'ash dan Ishaq bin Ibrahim, tapi teks atau lafaz ini milik Ubaid. Nah, berarti yang beliau tampakkan lafaznya adalah syekhnya Ubaid bin Ya'ish. Walaupun demikian beliau pun meriwayatkan daripada Ishaq bin Ibrahim. Itu detail dia. Kalau tidak detail ya bilang saja aku mendapatkan riwayat daripada syekh ini yang mengatakan demikian. Tapi siapa yang menyatakan? Kalau kita ya tidak bertanya mungkin ya, karena kita yakin dengan Imam Muslim. Tapi begitulah amanah beliau rahimahullahu ta'ala. Jadi walaupun mendapatkan riwayat daripada dua syekh ini, beliau sebutkan lafaznya ini dari syekh yang ini. Kemudian qala haddatsana Yahya bin Adam bin Sulaiman maula Khalid ibn Khalid qala haddatsana Zuhair an Suhail ibn Abi Salih an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ini hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mana'at al-Iraq dirhamaha wa qafizaha wa mana'at asy-Syam mudiyaha wa dinaraha wa mana'at Misr irdabbaha wa dinaraha wa udtum min haitsu bada'tum wa udtum min haitsu bada'tum wa udtum min haitsu bada'tum syahida ala dzalika lahmu Abi Hurairah wa damuhu. Perhatikan di sini. Hadis ini tadi kita sebutkan daripada Abu Hurairah, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, Irak menahan dirham dan takarannya. Di sini disebut mana'at al-Iraqu dirhamaha wa qafizaha. Irak menahan maknanya tidak membayar. Menahan maknanya tidak menyerahkan. Tidak membayar, tidak menyerahkan. Dirhamnya maksudnya uangnya, dan takarannya maksudnya hartanya. Takarannya di sini dilihat lafaznya ya. Mana'at al-Iraqu dirhamaha wa qafizaha. Nah, jadi maknanya di wilayah Irak itu timbangannya itu namanya qafiz. Jadi masing-masing wilayah itu memiliki timbangan. Namun istilah masing-masing wilayah ini lain-lain. Istilahnya lain-lain. Ya. Lain-lain ya. Kalau di negeri kita ya mungkin timbangan-timbangan ya. Mungkin bahasa daerah ya. Bahasa daerah kita mungkin kalau kita lihat Jawa timbangan itu bahasanya apa? Mungkin lain, Lombok lain, Sumatera lain dan seterusnya. Ini istilah-istilah yang ada. Diperhatikan mana'at al-Iraqu dirhamaha wa qafizaha. Irak menahan, tidak membayar, tidak mengeluarkan dirham, uang, dan takarannya. Maksudnya disebut qafiz. Qafiz itu nama takarannya. Kemudian selanjutnya wa mana'at asyam mudyaha wa dinaraha.
Syam menahan mud dan dinarnya. Kalau timbangan daripada Syam, takarannya disebut mud. Ya, berapa mud gitu. Kalau Irak berapa kofiz bahasanya. Berapa mud. Kalau kita misal berapa gram. Berapa gram, berapa mili. Gitu. Kan gram mili mana ada dahulu kala kan? Yang ada inilah, ada mud gitu. Kalau di Syam, kalau di Irak ada tadi kofiz. Gitu, berapa kofiz, berapa mud. Nah, itu mereka tidak bayar lagi, tidak keluarkan lagi. Nah, kata di sini Syam menahan mud dan dinarnya. Mesir pula di sini disebut wa mana'at Misru irdabbaha. Mesir menahan timbangan dan dinarnya. Ini maknanya ukuran daripada Mesir apa? Irdab. Irdab. Berarti ini kalau di kawasan Mesir disebut berapa irdab gitu. Kalau tadi Syam berapa mul, kalau Irak berapa kofiz. Ini semua menunjukkan takaran dan timbangan. Nah, kata Nabi SAW, kalian kembali seperti sedia kala, kalian kembali seperti sedia kala, kalian kembali seperti sedia kala. Maksudnya semula. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, daging dan darah Abu Hurairah menyaksikannya. Ini lagi-lagi menekankan bahwasanya Abu Hurairah betul-betul mendengar ini daripada Nabi SAW. Gitu maksudnya. Daging dan darah Abu Hurairah maksudnya diri betul Abu Hurairah itu, jiwa dan raganya betul-betul mendengar Nabi SAW ketika menyebutkan hadis ini. Itu dia. Ini bukan main-main persaksian daripada para perawi ya, dari kalangan sahabat, kemudian seterusnya. Kenapa? Karena berbohong atas Nabi SAW itu sangat-sangat besar konsekuensinya. Kata Nabi SAW, fal yatabawa maq'adahu minan nar. Maka siap-siaplah ya menepati tempatnya di dalam neraka, dan itu sangat-sangat besar sekali konsekuensinya. Sehingga sangat heran ya bagi orang-orang yang meremehkannya, seolah tidak memberatkan, main sebut hadis saja ya, tanpa melihat hadis ini betul apa tidak dari Nabi, sahih apa tidak gitu, dhaif apa tidak gitu. Yang penting sesuai dengan pidatonya, udah main sampaikan saja gitu kan. Walhal hadisnya palsu, hadisnya dhaif dan seterusnya. Ya contohlah sekarang kita di bulan Rajab ya, itu pasti terkenal itu. Banyak di grup-grup atau di apalah di Nusantara. Apa doa kita ketika masuk bulan Rajab? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban gitu ya. Wa balighna Ramadan. Kira-kira demikianlah. Kan sering kita dengar itu kan. Ya Allah berkatilah kami di bulan Rajab ini dan juga di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Maknanya memang Masya Allah benar gitu kan. Kalau seorang itu berdoa dengan hadis ini tanpa menyandarkan itu daripada Nabi SAW, tak masalah. Karena kan doa itu selama baik ya, selama tidak ada kandungan permusuhan, selama tidak ada kandungan pemutusan tali silaturahim, maka tak masalah untuk berdoa dengannya. Tapi yang masalah adalah mengaitkan itu, menisbatkan itu kepada Nabi SAW, gitu masalahnya. Ya memanglah hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Baihaqi misalnya, imam yang lain daripada imam-imam yang lain. Tapi ingat, imam-imam yang itu yang meriwayatkan tersebut, itu bukan berarti meriwayatkan lalu kemudian mengakui kesahihan hadis tersebut, tidak. Tapi itu hanya meriwayatkan saja, lalu kemudian tugas kita sekarang gitu, dengan main ambil dan seterusnya. Itu maksudnya. Jadi poinnya adalah kembali bahwa Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bersaksi dengan persaksian yang dengan bahasa yang sangat mendalam sekali ya, daging dan darah Abu Hurairah menyaksikan Rasulullah SAW menyebutkan hadis ini yang tadi disebutkan. Nah, kenapa sampai Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menyebutkan persaksian yang luar biasa ini? Padahal kita tahu sahabat-sahabat Nabi SAW yang paling banyak meriwayatkan hadis kan Abu Hurairah, itu tidak gitu. Sekian 7.000 hadis sekian yang beliau riwayatkan. Itu paling banyak di kalangan sahabat-sahabat Nabi SAW. Nah, kalau kita lihat hadis-hadis berikut sebelumnya tidaklah begitu ini ya. Tapi dalam hal ini kok beliau sangat-sangat serius gitu. Karena kalau kita melihat isi daripada hadis ini, Rasulullah SAW menyebutkan hadis ini ketika wilayah-wilayah ini masih wilayah kafir. Wilayah kafir. Berarti kan di situ Irak lah, Syam lah, Mesir lah, itu
Itu mana ada Islam masuk di situ? Kan Islam hanya di Madinah saja. Islam hanya di Madinah saja, itu tidak. Nah, ini kalau tidak bersaksi demikian nanti bagaimana? Karena mafhum pemahaman daripada daripada hadis ini bahwasanya ini adalah mukjizat Nabi SAW. Bahwasanya kelak itu daerah-daerah itu akan takluk, ya, akan masuk Islam, kemudian juga akan menyerahkan harta-hartanya baik melalui zakat lah, baik melalui teks, ya, teks bagi mereka yang tidak masuk Islam gitu kan, jizyah istilahnya. Bagi mereka yang tidak masuk Islam di wilayah-wilayah itu harus bayar jizyah, ya, bayar teks begitu untuk jaminan keselamatan mereka. Nah, itu kelak akan terjadi setelah Nabi SAW. Kan ini belum. Ini mukjizat beliau. Nah, rupa-rupanya fakta yang ada memang wilayah-wilayah ini pernah jaya rupanya. Kan kalau kita lihat kan zaman Bani Umayyah, zaman Bani Abbasiyah begitu kan. Ini wilayah-wilayah ini ditaklukkan oleh kaum muslimin begitu. Dan bagi mereka yang kafir tapi tidak mau masuk Islam, ya bayar jizyah, baru mereka selamat, dan itu betul-betul adanya. Betul-betul adanya. Nah, setelah itu lebih dahsyat lagi, nanti di akhir zaman itu semua lenyap, akhirnya balik kepada semula, bahwa mereka tidak mengeluarkan itu semua. Tidak mengeluarkan itu semua. Tidak mengeluarkan jizyah, ya, tidak mengeluarkan dia punya zakat dan seterusnya begitu. Itu maknanya manaat, mereka tidak menyerahkan lagi, tidak mengeluarkan lagi dirhamnya, kemudian timbangan hartanya dan seterusnya, mereka tidak. Maknanya kata Nabi SAW, kalian akan kembali seperti sedia kala saat beliau hidup dan saat ketika itu wilayah-wilayah ini belum masuk Islam. Dan kalau melihat keadaan seperti ini, ya, bolehlah kita sebutkan, ya, itu ya sudah disebutkan dan itu yang kita saksikan sekarang di wilayah-wilayah yang disebutkan ini. Kalau yang ini bolehlah kita sebut di zaman kita sudah terjadi. Ya, kenapa? Karena tadi kita sebutkan di zaman Bani Umayyah, zaman Bani Abbasiyah, itu kan mereka sudah takluk, ya, wilayah-wilayah ini. Tidak ada yang tidak bayar zakat, tidak ada yang tidak bayar jizyah, tidak ada. Tapi setelah itu zaman Utsmaniyah, selanjutnya lah zaman kita sekarang itu sudah apa yang disebut oleh Nabi SAW itu sedikit demi sedikit sudah ada kita melihatnya. Kata para ulama, penyebab daripada kejadian seperti ini, mereka tidak menyerahkan lagi, itu penyebabnya banyak. Di antaranya adalah, kan kalau dahulu kala orang-orang kafir, bahasa halusnya non muslim, ya, bahasa halusnya, gitu, bahasa kasarnya tidak bahasa kasar juga, itu halus juga, gitu kan, halus juga, gitu. Itu dahulu kala yang bayar jizyah itu lemah, itu tidak. Jadi mau tidak mau, ya, untuk selamat ya bayarlah jizyah, itu tidak. Nah, di akhir zaman, ya, di kita lah sekarang, ya, di zaman kita sekarang, yang termasuk akhir zaman juga di kita. Ini bukan karena kipo, ya, karena memang fakta yang ada sekarang kafirnya lebih kuat. Gimana mau bayar jizyah? Muslimnya yang lemah, muslimnya yang lemah. Jadi kalau udah sekarang, ya, bukan karena kepo, ya, karena memang semua udah melihatnya. Apalagi misal di Irak lah, di Syam lah, di Mesir lah, begitu. Kalau kita melihat sunnah Rasul, kan agak-agak boleh kata udah sedikit, ya, masih di situ. Dan kemudian sudah apalagi dengan dalih toleransi dan seterusnya, ya, makin besar kepala lah si non muslim ini. Jadi mana mau bayar jizyah lagi? Belum lagi disokong oleh negeri-negeri luar, orang kafir luar dan seterusnya, ya sudahlah, tidak ada lagi hal-hal seperti itu. Itu satu. Kemudian yang keduanya, memang ini isyarat daripada Nabi SAW, hadis yang kita kenal bersama adalah badal Islamu ghariban, fasayaudu ghariban kama bada'a, fatuba lil ghuraba, bahwa Islam ini bermuasal daripada keasingan. Nah, kita ketahui sejak Nabi SAW diutuskan tuh asing, ya, dan akan kembali kepada keasingan. Maka berbahagialah orang-orang yang dianggap asing. Ini juga masuk daripada bagian tersebut. Karena pada waktu itu, ya, penduduk penghuni wilayah-wilayah ini, itu amalan mereka terhadap Islam yang sesungguhnya itu sudah sedikit. Juga kalau kita meluas lagi, Nabi SAW telah menyebutkan dalam hadisnya, itu al-iman la ya'ziru ilal madinati.
iman itu nanti pada hari di akhir zaman akan kembali kepada Madinah. Dan bentuk gambarannya bagaimana kembalinya? Kama ta'ziru al-hayyatu juhraha li juhriha atau kama qala Rasulullah. Gambarannya sebagaimana halnya ular kembali kepada lubangnya. Ular tuh kalau kembali kepada lubangnya kan begitu dia. Kepalanya kemudian terus ngikut ekornya, ujung-ujungnya dah hilang dah ke ini. Maka itulah Nabi SAW menyebutkan gambaran-gambaran tersebut, ya harapannya kita mencermati gambarannya, karena gambaran yang disebutkan oleh Nabi SAW itu cukup mendalam, ya, dalam menggambarkan keadaan pada waktu itu. Nah, itu contohnya bahwasanya Nabi SAW telah mengkabarkan tadi Islam itu asing lah, akan kembali ke asing, kemudian iman itu kembali kepada Madinah, maknanya wilayah-wilayah lain itu dah imannya dah sedikit-sedikit lah, bahkan hilang lah. Nah, lalu kalau udah kemudian hilang, ya udah menjadi Islam itu sudah menjadi asing, mau gimana lagi mau harapkan jizyah? Ya wajarlah, mereka tidak akan mungkin mengeluarkan jizyah lagi. Dengan kata lain, manaat, mereka menahan lagi lah. Irak menahan, tidak mengeluarkan lagi. Syam menahan, tidak mau mengeluarkan lagi. Mesir pun demikian. Ya kenapa? Karena tadi kafirnya sudah kuat, kemudian Islamnya sudah melemah, imannya sudah hilang, lalu apa mau dikeluarkan? Nah itu kata Nabi SAW, kalian kembali seperti sedia kala semula, kalian kembali kepada semula sampai ulang 3 kali. Nah ini sekali lagi merupakan mukjizat besar daripada Nabi SAW. Beliau tadi menyebutkan sebelum wilayah ini takluk ke wilayah Islam, belum masuk Islam wilayah-wilayah ini. Lalu kemudian beliau mengkabarkan setelah takluknya itu kembali kepada semula. Sehingga wajarlah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menyatakan persaksiannya, daging dan darah Abu Hurairah menyaksikannya. Ya, karena khawatir orang meragukan ini riwayat ini. Karena riwayat ini kan mengkhabarkan hal-hal yang akan datang. Dan jangan jauh-jauh ya, di zaman kita sudah kita melihat wilayah-wilayah seperti ini, wilayah-wilayah Irak, Syam, Mesir ini betapa rusaknya. Kalau kita mengukur daripada sunnah Nabi SAW itu betapa rusaknya. Belum lagi liberalnya, ya, belum lagi sampai ateisnya, pun sudah di situ sudah merajalela. Sehingga kalau Nabi SAW menyebutkan kembali ke asalnya, kembali ke semula, itu sangat-sangat masuk akal sekali, dan itu sekali lagi menunjukkan mukjizat beliau sallallahu alaihi wasallam, karena tadi kita sebutkan wilayah-wilayah ini ketika beliau sebutkan hadisnya belum takluk, belum masuk Islam. Taib. Jadi oleh itu kembali kepada poin sebelum yang tadi kita sebutkan, inilah fitnah-fitnah yang merajalela, maka sangat-sangat bagi kita kaum muslimin sangat-sangat memerlukan, berhajat, membutuhkan yang namanya nasihat-nasihat, yang namanya bacaan-bacaan riwayat-riwayat seperti ini, sehingga menggugah kita punya hati, menguatkan kita punya iman dalam mengarungi kita punya kehidupan yang sangat-sangat penuh dengan fitnah-fitnah yang ada dari kanan kiri, kemudian juga depan belakang, semua kita dikuasai oleh fitnah-fitnah yang ada. Jadi kalau kita tidak berusaha menyelamatkan diri, tidak berusaha menguatkan diri, maka jangan harap untuk selamat daripada gelombang-gelombang fitnah yang ada tadi. Taib hadirin semuanya, jamaah semua, ikhwah wal akhwat. Sampai di sini kiranya bahasan kita, dan insyaallah kita akan sambung lagi bahasanya dalam bab yang berikutnya dalam kitab Sahih Muslim ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala sekali lagi menyelamatkan kita daripada fitnah-fitnah yang ada, dan selanjutnya menyelamatkan kita di dunia dan juga di akhirat. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.